Ini ada pertanyaan Pak. Yang pertama terkait hubungan antara pendidikan dan agama. Untuk pendidikan, kalau kita berbicara pendidikan sendiri secara pengertian itu satu usaha, mestine usaha sing dilakoni manusia. Usaha itu difungsikan untuk ben wong iku menjadi luweh dadi wong luweh dewasa, sehingga menjadi benar-benar menjadi manusia yang kafah, manusia yang sempurna setelah mendapatkan pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau agama itu satu wahyu, sudah merupakan wahyu dari Allah, di mana ada tuntunannya, ada pengikutnya. Lah, pengikutnya itu disebut dengan umat. Sehingga nanti di sana kalau ada ajaran agama, ada umat ini, umat itu. Ini sebagai pengikut daripada agama itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara masalah pendidikan dan agama, ini jelas tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Untuk bisa memahami agama itu jelas juga memerlukan pendidikan. Orang mau iman itu kalau tidak punya pendidikan, dididik dulu, tidak punya ilmunya dulu, itu juga kesulitan. Bagaimana menerapkan iman kepada Allah? Oh, ini seseorang mestinya dididik, diberi pengetahuan dulu, dididik dulu, dikasih pendidikan dulu. Setelah dikasih pendidikan, dikasih pengertian, baru imannya ini nancep ke dalam seseorang. Tapi kalau tanpa pendidikan itu juga, saya pikir orang mau beriman itu juga melalui jalan apa? Nah, justru dengan adanya pendidikan itu orang dikasih pengetahuan dulu, dikasih ilmunya dulu. Pendidikan kan intinya itu kan memberikan ilmu pengetahuan, baik ilmu itu secara umum maupun ilmu yang dari agama. Kalau agama jelas ilmu sudah berdasarkan wahyu Allah, itu di luar akal manusia. Tapi kalau yang lain kan ilmu-ilmu duniawi itu kan memang ya, walaupun notabene-nya itu dari juga atas petunjuk dari Allah, cuman kan bisa melalui proses akal manusia. Itu kalau yang pendidikan secara umum. Tapi kalau pendidikan agama itu sudah qot'i lah, nggak bisa di karang-karang oleh manusia. Walaupun semua agama itu walaupun agama itu sendiri juga tidak ada yang bertentangan dengan akal. Agama sendiri juga akal. Nah, pendidikan sendiri itu kan tujuannya mengembangkan akal pikiran manusia, jadi baik berupa nanti pengetahuan, keterampilan, di adanya pengetahuan, keterampilan, kemudian dilakukan dengan sikap perilaku. Nah, itu juga yang namanya pendidikan, nanti hasilnya itu. Lah, orang sendiri mau iman kepada Allah, iman kepada, ya mengimani rukun iman lah, itu juga perlu adanya ilmu dulu. Orang mau sholat juga perlu ilmu dulu. Orang mau mengerjakan apapun, ibadah apapun, baik ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah ataupun yang hablum minan nas, itu juga diperlukan ilmu. Tidak bisa orang melakukan ibadah tanpa ilmu, itu ya ibadahnya ya kosong, wong jenenge wong ibadah tanpa dinyilmoni. Dari itulah, dari orang berilmu kita memberikan ilmu.
ilmu tentang bagaimana kalau mau sholat kita ajari dari wudhu dulu dan sebagainya dan seterusnya, ada syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi, syaratnya ini, rukunnya ini dan sebagainya, itu juga diperlukan dengan adanya ilmu. Nah, ilmu itu diperoleh dari pendidikan. Tanpa adanya pendidikan ya jelas tidak akan berjalan. Jadi orang ya ibadahnya ya ngawur tanpa didasari dengan ilmu. Iman pun juga semacam itu. Orang beriman tanpa didasari dengan ilmu, ya imannya ngambang lah. Tapi kalau orang beriman didasarkan ilmu, didasarkan pemikiran, maka dia akan mengetahui, maka dia akan menemukan kebenaran daripada dalil-dalil yang sudah ada. Tapi kalau tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, gimana orang mau menemukan itu keyakinannya. Keyakinan juga didasarkan atas ilmu, atas pengetahuan. Jadi nggak bisa yang namanya orang berpengetahuan, orang punya melakukan sesuatu, orang percaya tanpa adanya pengetahuan, itu ya sama dengan pes-pesan kosong lah. Itu kalau kita gambarkan semacam itu. Kemudian kaitannya agama dengan kaitannya tadi yang ditanyakan, kaitannya ilmu pengetahuan dengan agama. Agama itu jelas tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan. Kenapa? Pengetahuan yang berkembang ini banyak didasarkan adanya dari wahyu ilahi, baik yang ada di, ya istilahnya kalau orang mengatakan, para ulama itu mengatakan bahwa ayat-ayat Allah yang digelar di muka bumi ini itu juga merupakan satu pembelajaran, sehingga perlu dicari dengan pengetahuan itu tadi. Tanpa menggunakan pengetahuan ya jelas sulit. Agama akan mendasari akal pemikiran manusia. Pengetahuan yang tidak didasari oleh agama itu jadinya ngawur. Tapi kalau pengetahuan yang didasari agama, maka nanti akan menemukan pengetahuan yang betul-betul bagus, pengetahuan yang betul-betul sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Masalahnya apa? Kita sendiri itu, kita pikir kita hidup itu sudah merupakan tugas dari yang sononya, tugas dari Allah Ta'ala, tugas Gusti ingkang ngecat Lombok. Loh, itu kalau kita belajar itu tidak mengarah ke sana, pengetahuan tidak diarahkan ke sana, maka nanti akan menghasilkan pengetahuan yang tidak membangkitkan pola bertakwa kepada Allah. Kalau pengetahuannya sudah didasarkan dengan itu, dengan agama yang mendasari orang berpikir, itu nanti hasilnya saya yakin akan menjadi manusia yang kafal, manusia yang sempurna. Karena bagaimanapun juga pengetahuan tanpa didasari oleh agama itu jadinya ya bisa seperti Leninisme itu loh, bisa seperti tidak percaya adanya Tuhan dan sebagainya dan seterusnya. Ini nanti malah menyalahi kodrati manusia. Jadi harus didasarkan kepada agama. Itu saya rasa itu. Jadi mencari pengetahuan harus didasarkan dengan agama.
Begitu pula untuk mempelajari agama itu juga dibutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga dua-duanya tidak bisa dipisahkan, dua-duanya saling berkaitan. Cuman nanti bagaimana orang itu menggunakannya, apakah didasarkan agama atau hanya didasarkan pola pikir saja, pola pikir kemampuan manusia. Tadi sudah saya katakan, kalau didasarkan pada pola pikir kemampuan manusia, hasilnya ya nol besar. Tapi kalau didasarkan kepada agama, itu akan menghasilkan yang besar. Saya katakan tadi, manusia yang kafah. Itu saya pikir itu mungkin ada yang perlu ditanyakan selama saya berbicara. Berarti itu tadi pentingnya menuntut ilmu sudah disampaikan ya Pak. Terus kemudian ini untuk mempersingkat waktu aja Pak, langsung saja mungkin peran agama dalam rangka ikut mendesain sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini. Peran agama dalam mendesain pendidikan di Indonesia saat ini, itu kalau menurut saya jelas agama ini membawa peran yang cukup besar dalam mendesain pendidikan di Indonesia. Sebagaimana tujuan pendidikan sendiri, saya ngajar ke anak-anak itu, anak kecil-kecil itu tak ajari itu, saya lihat di sana itu ada tujuan pendidikan nasional di Indonesia, menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita ya sebagai orang Islam ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang sekolah-sekolah, dunia pendidikan sekarang, sekolah-sekolah itu saya lihat, baik di SD, di TK, di SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sudah ada visi misi. Visi misinya yang pertama di sana itu jelas membentuk, rata-rata itu bicara saya baca sekilas itu kok gitu, menciptakan atau membentuk manusia yang beriman, bertakwa, iman, takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan gitu, membentuk manusia yang iman, takwa, berilmu pengetahuan dan berteknologi. Ini kan jelas dasar utamanya adalah agama. Mau diamanatkan undang-undang saja ya semacam itu, undang-undang pendidikan yang pertama tetap membentuk manusia yang itu tadi, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya kalau implementasinya dalam pendidikan itu kan jelas membentuk karakter manusia Indonesia dengan didasarkan agama, itu akan mendesain masyarakat itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Apalah artinya orang mempunyai pengetahuan yang luas dan sebagainya, tapi akhlaknya nggak bagus. Nanti kalau sudah jadi pejabat korupsi semua. Ini jelas, ini kalau nanti jadi ini nepotisme semua. Kalau jadi ini melanggar ini semua dan sebagainya, tidak ada artinya pendidikan itu sendiri. Makanya pendidikan di Indonesia kan juga diarahkan semacam itu, bentuk manusia yang beriman dan bertakwa, sehingga ya implementasinya dalam kurikulum pendidikan di Indonesia itu juga yang pertama kali, bahkan rapot itu saya lihat pertama kali adalah nilai daripada akhlak sendiri, nilai sikap ibadah, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Kalau kita ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
itu di dalam pendidikan yang dilakukan di Indonesia itu tidak bisa dijauhkan dari agama. Nanti masyarakat Indonesia akan menjadi sekulerisme, manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini nanti malah akan bubar, sehingga tidak lagi akhlak menjadi budi, akhlak sopan santun, akhlakul karimah tidak menjadi dasar manusia Indonesia, tapi akan merusak jati diri Indonesia itu sendiri. Sehingga kalau saya katakan bahwasanya pendidikan itu di Indonesia itu sendiri juga mau menciptakan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya pendidikan nasional kan itu. Sehingga implementasinya ya kurikulum disusun, setiap di pelajaran itu semuanya dikaitkan dengan imtak, iman dan takwa. Kemudian baru ipteknya Iya, iman, takwa dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan aja misalnya di Indonesia dilakukan pendidikan tanpa menggunakan dasar agama, hanya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya yakin yang namanya pergaulan untuk anak-anak, kita sudah mendidik saja, sudah semacam itu. Kita ajari akhlak yang baik, kita ajari untuk bersopan santun, berbudi pekerti yang luhur. Itu aja sekarang masih sulitnya, bukan main. Apalagi tanpa itu nanti malah. Nah, sekarang aja anak-anak suruh pakai bahasa boso karo sing sepuh itu aja sudah kesulitan. Itu bahasa masih didasari oleh iman dan takwa, apalagi tanpa itu malah nggak karuan, malah nggak karu-karuan. Saya yakin itu yang menjadi dasar jawaban saya atas pertanyaan panjenengan. Terus ini terakhir Pak, pesan dan saran untuk pendidikan modern. Pesan dan saran untuk pendidikan modern dari sudut pandang agama. Oke. Pada prinsipnya agama itu mendasari perilaku manusia, mendasari pola pikir manusia yang jangan sampai istilahnya keluar dari apa yang sudah digariskan oleh agama itu sendiri. Tadi pertanyaannya? Pesan dan saran untuk pendidikan modern Pak, dari sudut pandang agama. Iya. Mungkin dari sudut pendidikan agama itu ya yang jelas ini paling tidak kalau yang orang kita yang Islam ya, itu paling tidak akhlak anak-anak itu dikenalkan dengan Al-Quran dulu, karena bagaimanapun juga anak yang kenal dengan Al-Quran, kemudian juga paling tidak dikenalkan dengan Nabi, sejarah-sejarah, anak-anak dikenalkan dengan sejarah masa lampau, ini paling tidak akan membawa bekal diingatan mereka bahwasanya perilaku itu yang mestinya saya tiru dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kalau pakai, karena kondisi sekarang juga istilahnya sudah kalau anak-anak sekarang menyebutnya dengan remaja now. Anak zaman now. Jadi kita juga tidak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi yang ada, cuman mestinya kita selaku kalau yang ada di atas sana yang bisa berpikir tentang
bagaimana membuat program-programnya itu mestinya harus diselaraskan dengan Kemajuan pola zaman. pikir yang didasarkan pada agama. Karena apa? Yang namanya anak sekarang itu pendidikannya itu lebih ke alat-alat telekomunikasi, pakai teknologi, sehingga ya teknologinya aja yang mestinya kita rubah. Supaya Kita sesuai. manage, bagaimana kita memanage teknologi itu bisa menjadi pembelajaran anak-anak, tapi yang didasari oleh pertama yaitu tadi saya katakan dikenalkan dengan Quran. Karena apa? Dengan cinta kepada nabinya, banyak sholawatnya dan sebagainya. Karena dengan itu hati anak-anak itu akan luntur. Tapi kalau tidak pakai semacam itu rasanya kok hampa lah hatinya. Tapi kalau dengan adanya itu, hatinya akan menjadi hati yang lulus, sehingga nanti outputnya itu juga akan baik. Sebagaimana kalau pendidikan di Indonesia yang lampau, yang sudah bisa kita nikmati, itu juga hasil dari pendidikan yang didasarkan oleh agama. Orang tidak berani berbuat jelek itu jelas karena takut dengan dosa. Gak ada orang di Indonesia kok saya takut dengan ini, nanti takutnya dengan adanya ini pasal sekian nanti misalkan aja berdasarkan, kita bukan menjelek-jelekan Pancasila ya. Orang misalkan orang mau berbuat baik dengan orang lain itu dasarnya kan hablum minan nas. Bagaimana saya berbuat baik dengan manusia? Perintahnya agama. Lebih mudahnya itu kalau orang-orang awam itu gini, tak melakoni gini biar pahala. Saya tidak mau melakukan ini karena takut dosa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi orang itu orang Indonesia selama ini berbuat baik itu karena sandarannya takut dosa. Lah tanpa adanya itu, kok tidak didasari dengan agama, enggak karu-karuan. Saya pikir itu jadi jelas untuk misi ke depan itu budi pekerti, agama, akhlakul karimah harus dikedepankan. Ini kalau pengen membentuk manusia Indonesia yang baik. Tanpa itu omong kosong. Itu saya pikir itu. Sudah Pak, ada yang ingin sampaikan? Ya, saya pesan kepada jenengan sing generasi muda, paling tidak nanti panjenengan juga model pembelajarannya sekarang juga semacam itu, sudah menggunakan berbagai media yang ada, lain dengan waktu di sekolah dulu, waktu saya ngaji dulu, itu juga beda dengan panjenengan. Nah, silakan panjenengan ini saya harapkan nanti juga bisa membuat satu kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat-alat yang sudah modern itu. Coba nanti itu dikemas, diajarkan, bisa diunduh oleh anak-anak kecil. Ya seperti kalau dibagikan lagu-lagu yang islami dan sebagainya dan seterusnya, di setting semacam itu, sehingga nanti anak-anak kita yang akan datang itu tidak lepas dari pendidikannya, tidak lepas daripada agama. Itu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Salam. Nah, pikir cukup itu
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membawa manfaat. Amin.